wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahu ila siratal mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Amma ba'du, hadratul mukarramun, para jamaah majlis ta'lim at-tahlil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja serta rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya masih diberi kesempatan untuk hidup di alam dunia dengan diizinkan menikmati segala kenikmatan yang ada di alam dunia ini, dan juga yang patut perlu kita amat sangat syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam yang masih ada dalam dada kita, dalam diri kita, dan juga taufik hidayahnya sehingga kita bisa hadir duduk di majlis ta'lim ini dalam rangka thalabul ilmi, silaturahmi, dan juga kita bisa saling doa-doakan. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majlis ini menjadi asbab Allah ridho kepada kita semuanya. Allah limpahkan rahmat, keberkahan buat kita, keluarga kita, dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita, pemimpin kita dunia akhirat, Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, keluarga perampingnya yang setia hingga yaumil kiamah. Para jamaah sekalian, syukur alhamdulillah sekarang kita sudah berada di tanggal 25 Jumadil Awal. Artinya kita sudah berada di akhir daripada bulan Jumadil Awal. Jumadil Awal, setelah itu Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Sampailah kita, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ternyata waktu begitu cepat berlalu. Padahal rasa-rasanya baru kemarin kita ngumpul ngaji, ketawa ketiwi, berdoa di rumahnya Kumpi Mahadi. Tapi ternyata malam hari ini kita udah ngumpul lagi, baik. Yang rumah Kumpi kemarin ya? Iya. Kemarin rumah Kumpi, sekarang rumah Engkong. Ya, kemarin kan kita tasmiyah cicitnya daripada Kumpi Mahadi. Dan ternyata memang benar waktu yang Nabi kita prediksi aqrabuz zaman itu benar-benar kita sudah rasakan. Dan sesuai keterangan firman Allah dalam suci Al-Quran bahwasannya perbandingan waktu di alam akhirat dengan alam dunia itu 1 hari banding 1000 tahun. Jadi kalau sekarang masehinya tahun 2025, kalau di akhirat baru 2 hari. Bayangkan gitu. Jadi kalau sekarang di masehinya tahun 2025, di alam akhirat itu baru 2 hari lewat berapa menit. Karena 1 hari banding 1000 hari. 1 hari di dunia, 1 hari di alam akhirat sama dengan di dunia itu 1000 tahun. Jadi kalau pernah saya sampaikan bahwasannya tidak usah kita berbicara ribuan tahun,
Tidak usah kita berbicara ratusan tahun, puluhan tahun saja. Orang-orang tua-tua kita yang sudah wafat hitungan 20 tahun yang lalu, kalau ama baba kita insya Allah kita masih kenal. Babanya baba kita masih ada kenalnya, engkong kita berarti. Tapi banyak yang sudah tidak tahu siapa babanya engkongnya. Bayangkan itu. Kalau ama baba masih kenal, engkong insya Allah kenal. Tapi banyak yang sudah tidak kenal dengan babanya engkongnya. Nah, artinya saya pernah katakan kalau umur Imam Syafi'i di dunia itu 45 tahun Allah takdirkan, ternyata sudah 130 tahun yang lalu, 1300 tahun yang lalu beliau sudah menjadi penghuni alam kubur. Dan syukur alhamdulillah karena beliau adalah orang yang alim, orang yang mempunyai amal-amal soleh, ribuan hadis beliau hafal. Sampai saat ini banyak yang masih mengenal, mengingat dan mendoakan. Bayangkan kalau kita 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, udah nggak mungkin kita masih pada hidup tuh. Nggak usah 100 tahun, 50 tahun lagi udah nggak mungkin kita nih semuanya masih pada hidup nih. Seandainya 50 tahun lagi masih pada hidup, kasihan saya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya sama anak cucunya dibawa naik mobil, dibuang pinggir tol. Kan sudah banyak contohnya itu. Siap-siap Bang Bule. Kalau sekarang tahun 2025, tahun 2100, berarti berapa tahun lagi itu? 75 tahun lagi, kan gak mungkin nih kita semuanya masih pada hidup. Masih ada yang mau 2100 masih pada hidup. Ya kayak tadi tuh udah gak bisa ngapa-ngapain, tidur aja di atas kasur. Anaknya ya udah pada sibuk sama kehidupan masing-masing. Udahan cucunya mah, ya ngongkong, nyusahin doang, bukan mati udah. Bisa begitu nggak? Bisa. Itu dunia, Pak. Artinya kalau saat ini kita lalai dengan kehidupan dunia yang hiruk pikuk, dengan kehidupan dunia yang begitu dengan penuh tipu dayanya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Kata Allah, hai manusia, Syahid, Mahid, Rudi, ketahuilah, kata Allah, i'lamu. I'lamu itu artinya kalau kata kita pengumuman. Annamal hayatud dunya, bahwasannya hidup dan kehidupan di alam dunia la'ibun. La'ibun itu artinya permainan. Coba kalau kita ngeliat anak kecil tuh pada lari-larian, kita lagi ngaji, dia mau lagi lari-larian, main bola, main apa aja yang dia jadi permainan dia. Itu alam dunia tuh gitu, kata Allah. La'ibun, permainan semuanya nih. Ini kan kita masih pada mau mandang-mandang, mau berteman-teman karena Allah umpetin ini aib-aib kita kan. Allah tutupin semua aib-aib kita, makanya kita masih mau nih duduk bareng-bareng. Ini kalau Allah buka semua aib dan kekurangan kita masing-masing, bisa jadi di antara kita saling membenci. Karena ini permainan. Nauzubillah kalau kita masuk kategori orang-orang munafik. La'ibun. Yang kedua,
Walahun, lahun itu tipu daya, sandiwara semuanya yang ada di alam dunia ini. Wazinah, zina itu hanya perhiasan. Kita hanya pengen dianggap indah, dianggap bagus. Semuanya berlomba-lomba untuk menghiasi diri kita agar manusia dan makhluk itu senang sama kita. Jadi i'lamu, ketahuilah annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad, kata Allah. Ini jadi serius banget ini, saya ngaji mau buka buku orang jadi nih. Terusin. Lanjutin baik. Terus. Siap terima risikonya ya. Iya. Wa tafakhurum bainakum, dan di antara kalian semuanya saling, wa tafakhurum bainakum, saling berlomba-lomba, wa takassurum fil amwali wal aulad, semuanya pada berlomba-lomba memperbanyak harta dunia. Sibuk cari proyek, sibuk cari keuntungan, sibuk cari kerjaan yang seolah-olah dia bakalan hidup abadi di alam dunia dengan kemewahan dan harta yang dia kejar setengah mati, sehingga dia lalai dengan apa yang Allah perintahkan. Boleh orang. Ya. Siap. Ini mana sehat buat diri saya ini. Saya juga masih senang ngejar-ngejar kemewahan dunia. Wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwal, semua kalian yang hidup di dunia berlomba-lomba memperbanyak harta dan kemewahan, yang seolah-olah harta itu, kata Allah, akan menolong dan membantumu, sedangkan ketika engkau mati detik itu juga hartamu akan berpindah tangan. Yang sekarang punya motor NMAX, kalau detik ini dia mati, detik itu juga itu NMAX-nya pindah langsung ke atas nama bininya. NMAX-nya putih. Siapa ya? Bule. Banyak yang putih. Bule itu bule. Untung pari hitam. Untung pari yo. Aman. Apa lagi beat aman dia. Aman. Jelas. Tangan kanan loh. Wa takasurum bil amwal wal aulad. Setelah kalian memperbanyak harta, berlomba-lomba memperbanyak harta, yang seolah-olah kalian akan hidup abadi di alam dunia, kagak bakalan mati, dan karena gua nggak bakalan susah kalau gua punya banyak keuntungan dari proyek. Setelah itu apa? Wa takasurum fil aulad, dan kalian berbangga-bangga dengan anak keturunan. Gua cari dunia, gua cari harta, gua numpuk harta karena buat anak-anak gua nanti. Jadi udah Belum. pakai mic Ketimpa juga dong. artinya masya Allah, kita kalau sekarang kita kagak pernah mendengar nasihat seperti ini di pengajian, masya Allah, repot kita. Udah kayak supir angkot, udah seradag seruduk baik. Padahal hidup di dunia hanya sementara, hidup di akhirat selama-lamanya, dan kehidupan paling lama adalah di alam kubur. Imam Syafi'i umur hidupnya di dalam dunia cuma 43 tahun. Dan sekarang umur beliau di alam akhir, di alam kubur sudah 1300 tahun.
beliau masih dapat kiriman doa tuh daripada yang mengamalkan ilmunya. Kita begitu kita meninggal, nggak usah hitungan puluhan tahun, 1 tahun kemudian setelah kematian kita, bini kita udah dandan lagi, udah cantik lagi tuh. Aduh, Udah baheno lagi tuh bini kita. udah lupa deh ya. Udah nggak bakalan inget sama kita. Nah, aduh. Udahan anak-anak kita, dia udah punya rumah tangga dan keluarga masing-masing. Ingat sama kita, sama babanya begitu bulan Syawal. Yuk, kita bareng-bareng habis sholat Id kita ke kuburan engkong. Tuh ingatnya begitu doang tuh. Ya kalau mau hajatan dah, lu jangan lupa besok lu ziarah. Itu pun diingetin. Sebelum lu akad nikah, sebelum lu hajatan, lu ke rumah engkong, ke rumah baba lu dulu sana ke kuburan, lu ziarah. Abis nikah, abis pesta, abis hajatan, ya udah. Lalu siapa yang akan menjadi penghibur? Lalu siapa yang akan menjadi kawan kita? Lalu apa yang mau kita andalkan untuk kehidupan kita di alam kubur? Kalau bukan amal-amal kita sendiri. Masya Allah, Pak. Kita hidup di dunia ya Allah paling lama 80 tahun, 85 tahun, 90 tahun, 80 tahun aja kita rasa-rasanya mungkin udah lemah banget kali. 90 tahun, tapi hidup kita di alam kubur sampai yaumul qiyamah, sampai ditiupkan sang sakala, baru kita dibangkitkan lagi. Bayangkan kalau kita mau terpesona dengan dunia ini, tapi kita lupa dengan pesona kehidupan yang abadi dan kekal, yaitu alam akhirat. Maka mari kita bisa saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena hanya teman-teman di majlis-majlis ilmu lah yang bisa mengingatkan kita tentang ketaatan. Hanya nasihat-nasihat ilmu agamalah yang ada di majlis-majlis ilmu yang akan kita dapatkan. Kalau kita jauh kumpul sama orang-orang berilmu di akhirat, kalau kita jauh dengan majlis-majlis taklim, mana dan siapa yang mau nasihatin kita? Orang ada yang berani. Siapa yang mau boro-boro ngingetin ngasih tahu juga, siapa yang berani sama kita? Udah bubar. Akhirnya datang juga dia. Kirain Israel datang. Mindik ya. Mesra. Ada bayangannya. Aduh. Jangan kata apa-apa biarin. Itulah para jamaah sekalian, bahwasannya kalau sekarang kita sudah berada di akhir daripada Jumadil Awal, kurang lebih nggak sampai 100 hari lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita kumpulkan bekal. Kalau bahasa orang ekonominya adalah mari kita perbanyak investasi kita untuk alam selanjutnya. Apa yang kita mau andalin selain daripada ibadah dan amal-amal kita saat ini? Mohon maaf, Masya Allah.
10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan dengan kejadian anak-anak kita yang barangkali zamannya akan beda dengan zaman kita saat ini. Ya mudah-mudahan sini Majlis Ta'lim At-Tahlil masih bisa terus sampai yaumil akhirah, sehingga di Majlis Ta'lim At-Tahlil inilah kita akan mendapatkan amal-amal jariah yang selalu mengirimkan doa buat kita nanti di alam kubur. Amin. Amin. Mau Pak De? Ya mau. Artinya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita Ini ngurip dewek. tidak bisa saling mengingatkan, mau siapa lagi? Bini kita yang ingetin. Dari sendiri ya. Ada yang masih mau dengerin nasihat dari bini? Ya, Bini mah nasihat bini mah. kita kadang-kala masih dengerin domelin nama anak daripada sama bini. Nah kalau bini mah yang ngomelin kita bisa kita jawab, coba kalau anak yang ngomelin. Artinya kalau bukan di majlis ta'lim, kalau bukan kita kumpul dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita tentang akhirat, ya repot kita. Kita akan jauh daripada yang namanya nasihat-nasihat seperti ini. Karena nasihat-nasihat seperti ini di umur-umur kayak kita saat ini dan zaman-zaman seperti ini sekarang amat sangat kita butuhkan. Karena tadi Allah sudah umumkan dalam firman-Nya, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakkurun bainakum wa takasurun bil amwali wal awlad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama." Yang terakhir, wa bil innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi pengingat yang paling terakhir dari ayat tadi adalah annamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwasannya kehidupan di alam dunia hanya tipu daya berlaku. Maka jangan sampai kita lalai. Ayo kita cari dunia, ayo kita cari rezeki sebanyak-banyaknya buat bekal ibadah. Ayo kita cari yang namanya kenikmatan dunia ini. Tapi jangan lupa bahwasannya kita sedang ngantri untuk mendatang kematian, dan jangan sampai kita lalai daripada yang namanya bekal buat alam kubur. Waktunya sholat kita sholat, waktunya ngaji kita ngaji, waktunya tadarus kita tadarus, waktunya kita kerja dengan benar-benar. Karena memang Masya Allah, duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya harus pakai duit. Memang duit nggak dibawa mati, tapi mati saat ini perlu duit. Bayar kuburannya beberapa duit, beli kain kapannya, apalagi yang pakai dibawa ke kampung mah belum nyewa ambulannya. Apalagi Ponorogo jauh banget, kadang mau anterin Gak itu. dirasa. Syukur. Udah kita taruh pakai JNE yang kalau Ponorogo mah. Kirim paket ya. Dan baik KTP-nya di alamat itu. Paketin. Boleh
Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kelimpahan rezeki dalam dunia dan juga Allah limpahkan kita semuanya ridho dan keberkahan untuk hidup di alam kubur. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم